Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alam semesta ini dihadirkan oleh Tuhan dari satu wujud, lalu ia dipisahkan dari wujud yang satu menjadi triliunan entitas wujud lainnya. Dari wujud-wujud inilah ada yang menjadi sarana kehidupan seperti bumi, dan ada pula yang menjadi wahana kehidupan. Yang pertama adalah alat, lingkungan, atau perlengkapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang belakangan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, bumi adalah tempat kehidupan dan badan adalah kendaraan bagi sang hidup untuk kembali kepada yang maha hidup. Nah, tubuh atau fisik kita sebenarnya hanyalah kendaraan atau alat transportasi bagi diri sejati kita, hidup kita atau sukma kita. Saya sengaja tidak menggunakan kata aku untuk menghindari kesalahpahaman dengan ego atau ananiah nafsu keakuan. Jadi, untuk selanjutnya, diri sejati yang ada pada masing-masing diri kita ini, ya, dialah penunggangnya yang bernama badan jasmani ini. Dialah yang disebut sang hidup. Baju yang digunakan untuk diri sejati ini namanya nafs atau jiwa, dan diri sejati ini ruh adanya. Karena itu, manusia yang hidup ini sebenarnya terdiri dari komponen yang bersifat fisik, jiwa atau nyawa, dan rohani. Fisik, jiwa, dan ruh adalah kelengkapan bagi diri sejati untuk menjalani hidup ini. Jika jiwa putus hubungannya dengan fisik, maka manusia disebut mati. Dari komponen badan, jiwa, dan ruh, maka jiwa adalah tali penghubungnya. Jiwa yang dalam bahasa Arabnya nafs berasal dari kata kerja nafusa yang berarti menginginkan, berhasrat, atau bernafas. Artinya jiwalah yang menyebabkan badan jasmani ini menjadi hidup. Dan jiwa pula yang membuat manusia bisa merasa suka dan duka. Bila jiwa ini putus hubungannya dengan jasmani karena jasad tersebut tak dapat dioperasikan lagi, maka matilah badan. Dengan kata lain, jiwa mengalami kematian. Dalam sensus penduduk dikatakan bahwa di lingkungan itu tinggal sekian jiwa. Bila ada kecelakaan yang menyebabkan kematian, maka akan dikatakan kecelakaan itu menyebabkan merenggut korban jiwa atau sekian jiwa melayang. Jadi peranan jiwa bagi diri sejati ini sangatlah penting. Diri sejati yang terampil mempergunakan al-qalam, inilah yang dalam ilmu tasawuf Jawa disebut dengan guru sejati atau sukma sejati. Pada tahap inilah manusia bisa menorehkan keindahan dan kemajuan di bumi ini dengan guru sejatinya. Manusia mampu membuahkan ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh manusia sebelumnya. Dari manakah ilmu itu? Tentu saja langsung dari Tuhan. Inilah yang difirmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Kami telah memberikan rahmat kepadanya dan mengajarkan suatu ilmu dari sisi kami. Dengan demikian, Allah mengajar diri sejati dengan al-qalam, sehingga diri sejati menjadi guru sejati bagi dirinya. Ajaran tasawuf membawa manusia untuk bisa mendapatkan hikmah dalam kehidupan ini. Telah dijelaskan bahwa hikmah itu tak ada kampus atau sekolahnya.
Pengajar hikmahnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mengajar manusia diri sejatinya dengan Al-Qalam. Diri sejati yang mendapat ilmu dari sisi Tuhan akhirnya menjadi guru bagi dirinya sendiri. Guru yang ada di dalam diri manusia itulah sebenarnya guru yang waskita, yang betul-betul awas. Sehingga dia disebut sebagai guru sejati. Jika nurani manusia bekerja, maka sesungguhnya yang bekerja adalah guru sejatinya. Menurut ilmu filsafat, pengetahuan yang sejati pun lahir dari dalam diri sejati seseorang. Jika diri sejati seseorang tertutup atau tidak bekerja, maka orang tersebut tidak akan mampu menghasilkan ilmu yang baru. Bila diri sejati seseorang tidak bekerja, maka maksimal ilmu yang akan didapatkan oleh orang tersebut adalah sebanyak apa yang diajarkan oleh gurunya. Maksudnya guru manusia. Jadi bila seorang salik kurang teguh atau kurang istiqomah dalam setiap praktek, maka apa yang ia dapatkan hanya sekedar sebatas pengetahuan sesuai dengan apa yang ia dengar atau apa yang ia baca. Berbeda dengan orang yang kuat prakteknya. Secara tidak langsung, ia akan memperoleh ilmu-ilmu baru atau pemahaman yang baru, yang mana pada mulanya pemahaman tersebut sama sekali sangat sulit ia mengerti. Saudaraku sang sejati, sasaran pokok ajaran tasawuf adalah mengangkat posisi masyarakat kepada tingkatan standar, yaitu masyarakat solihin. Di dalam masyarakat solihin, manusia-manusia di dalamnya saling menolong dalam kebaikan dan bukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita ini diperintahkan untuk saling menolong dalam kebajikan dan saling memelihara dalam kedamaian hidup. Kita dilarang untuk saling menolong dalam kejahatan dan permusuhan, bantu-membantu dalam kebajikan, tolong-menolong dalam memelihara perdamaian adalah suara nurani. Nurani adalah hasil kerja dari diri sejati. Bila diri sejati kita dikerangkeng dan kita tutup rapi, maka suara nurani itu tidak akan terdengar lagi. Bila nurani telah hilang, maka tak akan ada artinya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua ibadah itu hanyalah kulit yang rapuh bila tidak terpancar dari hati yang tulus. Memang sekarang ini kita masih jauh dari kehidupan solehin ini. Kita masih disibukkan oleh kepentingan diri sendiri. Inilah sebenarnya yang merupakan wujud dari ego manusia. Manusia tidak mencoba meniti ke dalam dirinya, tetapi ia malah memperturutkan dorongan egonya, hanya mau memenangkan kepentingannya. Ruh yang fungsinya untuk menghidupkan hati tersekat oleh ego manusia. Manusia yang mestinya mengetuk pintu hatinya, masuk menemui diri sejatinya, malah lari tunggang langgang seperti Dracula yang takut akan cahaya matahari. Lari dari jalan yang benar. Padahal selama ini diri inilah yang selalu memberi kita petunjuk dikala sedang kesulitan. Hanya saja kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.